Buat teman-teman semuanya, tetap hati-hati minggu ini karena akan ada beberapa news high impact lagi yang akan rilis. Ini ketika pembukaan market di sisi Asia ada terjadi gap up dan break di atas dari resisten ATH, maka targetnya dia akan menuju apabila dia melakukan penurunan di area RBS, maka bisa saja ini akan terbentuk yang namanya pola N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SASD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita di SASD, yaitu di tanggal 6 ya bulan Oktober. Dan di sini kita lihat SASD saat ini sedang menguji resisten ATH-nya di 3895 dan 3889. Dan buat teman-teman semuanya, tetap hati-hati minggu ini karena akan ada beberapa news high impact lagi yang akan rilis. Ini nanti saya akan berikan ya untuk prediksi newsnya di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru bergabung di channel ini, kalian juga bisa bergabung ke grup Telegram untuk mendapatkan update mengenai informasi news ya. Dan untuk yang mau ikutan live trade, kalian bisa coba follow akun TikTok kami ya untuk mendapatkan notifikasi live trading ya. Jadi kita akan live setiap Senin sampai Jumat. Dan untuk minggu ini buat teman-teman semuanya tetap hati-hati karena akan ada news FOMC ya, ada news FOMC. Kemudian ini news FOMC nanti tanggal 9 ya. Ini ada beberapa news FOMC, tanggal 7 juga ada. Itu member Kaskari, ada juga Bowman Speak, ada Bostik Speak ya. Jadi tetap hati-hati. Dan di tanggal 8 ada crude oil inventories, ini lebih ke oil ya. Tanggal 9 ini saya bacakan saja ya di investing.com, nanti saya akan berikan informasinya. Kemudian di tanggal 9 ya ada data pengangguran juga, dan The Powell akan speak lagi. Jadi buat teman-teman semuanya harap hati-hati. Dan di tanggal 10 ada news payroll juga ya, dan news Michigan. Jadi buat teman-teman semuanya tetap hati-hati atas market pergerakan minggu ini ya. Jadi kita akan menantikan seperti apa pergerakan-pergerakan yang akan terjadi minggu ini. Dan sekarang kita akan coba, ini saya sudah buatkan analisanya ya sebelum saya take video. Dan di sini untuk RBS areanya ada di 3866 dan 3856, kemudian supportnya ada di 3844 dan 3838. Dan support daily untuk minggu ini ada di 3828 dan 3819 ya untuk pergerakannya saat ini. Dan kita akan melihat skenario-nya akan seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini dia sedang membuat area Satos ya. Ini kita bisa tandain juga sebagai area Satosnya hari ini. Akan kita pantau ya seperti apa yang akan terjadi. Jadi kalau semisal ya untuk hari ini ketika pembukaan market di sisi Asia ada terjadi gap up dan break di atas dari resisten ATH, maka targetnya dia akan menuju, ini kita bisa gunakan Fibonacci extension ya untuk mencari targetnya. Jadi untuk target yang akan kita pantau itu ada di 3810 sampai 3812 ya untuk target hari ini ya, akan kita pantau bersama. Ini untuk target terdekatnya ya. Dan kalau kita coba melihat untuk ke atas, jadi untuk target terjauhnya atau target yang bisa dicapai apabila memang terjadi penguatan terus berlanjut ya di 3941 ya untuk target sementara. Jadi itu saja dulu untuk target kita hari ini dengan target kenaikannya. Jadi skenario-nya apabila terjadi pergerakan kenaikan untuk hari ini dan break di atas dari resisten ATH, maka dia akan potensi membuat ATH baru ya. Jadi ada pola yang terjadinya rally base rally ya, terjadi rally base rally, dan targetnya dia akan ke 39.10 sampai 39.12 ya untuk target kenaikannya. Namun apabila terjadi penurunan dulu dan break di bawah dari 3879, maka dia akan koreksi ke area RBS untuk lanjut lagi menguji resisten ATH dengan target di tetap ya, target kenaikan kita di 3810 sampai 3812.
Dan kemudian ketika nanti ini terjadi breakout ke bawah ya, terjadi break ke bawah di kisaran RBS, maka dia akan memuji untuk support pertamanya ya di 3844 3838. Dan apabila memang akan terus melanjutkan penurunan, maka dia akan ke support daily-nya lagi. Jadi mungkin seperti itu ya untuk pantauannya. Dan apabila pembukaan market ini dia ada atau masih tertahan di area support di sini, masih tertahan di supportnya, ada potensi terjadi sideways ya, dan kita akan menunggu dia akan break mana, apakah dia akan break ke bawah atau akan break ke atas ya. Jadi mungkin seperti itu untuk tiga skenario hari ini yang akan saya berikan buat teman-teman semuanya. Namun apabila ini terjadi penurunan di area RPS ya, kalau kita melihat di sini, apabila dia melakukan penurunan di area RBS, maka bisa saja ini akan terbentuk yang namanya pola N ya, untuk menuju ke resisten atau membentuk resisten baru di ATH-nya di 3910 sampai 3912 ya. Jadi mungkin seperti itu untuk momentum pergerakan hari ini. Jadi silakan dipantau saja untuk sementara. Mungkin seperti itu pandangan saya untuk SLSD sendiri. Sekarang kita akan coba cek indeks dolar. Indeks dolar sendiri di sini saya akan hapus semua dulu. Kemudian kita ulang analisanya. Kalau kita lihat sendiri untuk indeks dolar saat ini ya, dia sudah retest di resisten trendline yang sudah dia break. Ini kita tandain supportnya di sini. Kita tandai supportnya di 9754 sampai 9746 ya. Ini untuk supportnya saat ini kita perhatikan. Jadi indeks dolar juga ini sangat berpengaruh ya. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa pergerakan 2 minggu terakhir ini SLSD sangat luar biasa ya. Terkadang newsnya bagus untuk indeks dolar, dia juga malah ikut naik, dan newsnya jelek untuk indeks dolar, dia malah ikut turun. Jadi agak-agak bagaimana ya guys ya, mungkin ada beberapa juga yang merasakan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Ini kalau kita lihat untuk indeks dolar sendiri sudah break ya, kemudian dia retest. Jadi apabila pergerakan indeks dolar saat ini masih akan melakukan kenaikan, ya mungkin akan menguji kembali ya, akan menguji kembali di area ini. Nah saat ini areanya masih kuat ya, masih kuat untuk pergerakannya di kisaran harga, ini saya pasang dulu di kisaran harga 9819 sampai 9811 dan 9819 untuk target kenaikan indeks dolar minggu ini ya. Namun apabila dia masih akan terjadi penurunan dengan pola yang ada, ini kemungkinan akan melakukan penurunan uji support lagi ya di 9754 dan 9746 ya. Dan kalau kita mengasumsikan atau melihat prediksi pergerakannya dan potensi support di potensi break support ya, maka mungkin akan terjadi penurunan lanjutan dengan target di kisaran area 9726 dan 9721 ya untuk indeks dolar sendiri. Jadi mungkin seperti itu pandangan saya mengenai pergerakan SLSD dan indeks dolar minggu ini. Jadi untuk hari ini di hari Senin sampai Selasa mungkin ya masih memiliki potensi untuk analisa hari ini di bergerak di kisaran area yang sudah kita pantau. Jadi buat teman-teman semuanya, jika ada masukan atau saran dan kritikan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Untuk sementara begini dulu update analisa saya buat teman-teman semuanya. Jadi semoga minggu ini kita bisa panen bersama lagi ya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.